Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Oke, tetap semangat ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Kemarin pada tabel distribusi frekuensi yang kita kerjakan, itu ada yang namanya frekuensi. Ya, seperti ini misalkan kemarin ada tabel distribusi frekuensi, itu ada yang dinamakan frekuensi. Nah, frekuensi itu sendiri ada dua jenis, yaitu yang nama pertama yaitu frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi dinyatakan dalam banyaknya data yang terdapat dari setiap kelas, ya kan? Sedangkan frekuensi relatif itu adalah frekuensi yang menyatakan sebagai perbandingan. Cara menghitungnya, frekuensi kelas X itu dibagi banyaknya data. Jadi frekuensi relatif ini biasa ditampilkan dalam bentuk persentase. Contohnya seperti ini. Sebagai contoh dia tuliskan di sini. Frekuensi relatif kelas pertama dari tabel ini, dari tabel ini, distribusi frekuensi yang ini, itu cara menghitungnya frekuensi kelas per frekuensi total berarti 2/80 dikali 100%. 2/80 itu hasilnya 0,025 atau kalau dipersenkan jadinya 2,5%. Oke, misal kalau untuk frekuensi kelas kelima, frekuensi relatifnya berarti kelas kelima kita hitung ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelima. Berarti frekuensi relatifnya jumlah frekuensi kelas 24 per jumlah seluruh frekuensi 80. Berarti frekuensi relatif untuk kelas kelima adalah 24/80 sama dengan 0,3 atau kalau dipersenkan tinggal kali 100 samanya 30%. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga nantinya frekuensi relatif untuk semua kelas ini totalnya adalah 100%. Ya, kalian coba cari aja sendiri untuk kelas kedua. Kalau kelas kedua berarti 3/80 dikali 100, kelas ketiga 5/80 kali 100, kelas keempat 14/80 kali 100, begitu selanjutnya hingga kelasnya habis. Oke? Itu yang dikatakan frekuensi relatif atau disebut juga frekuensi perbandingan. Nah, sekarang ada yang dinamakan frekuensi kumulatif. Kumulatif itu kata lainnya adalah jumlah. Kalau sesuai definisi di sini dituliskan frekuensi kumulatif adalah kumpulan frekuensi kelas sebelumnya sampai dengan kelas yang dimaksud. Ada dua macam frekuensi kumulatif, ada yang kurang dari atau lebih dari. Kalau yang kurang dari itu diambil dari tepi atas kelas, atau kalau yang kumulatif lebih dari itu diambil dari tepi bawah kelas. Nah, cara pengerjaannya itu sebenarnya gampang sekali. Kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dia nanti nilainya akan terus bertambah. Jadi mulainya dari kelas pertama, ini dilihat di sini frekuensi untuk kelas pertama 2. Kemudian untuk frekuensi kelas selanjutnya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 14 sama dengan 24. 24 tambah 24 48. 48 tambah 20 68. 68 tambah 12 itu 80. Ya. Tuh, sehingga dapatlah nih frekuensi kumulatif. Kurang darinya adalah ini. Cara membacanya, jumlah frekuensi yang kurang dari 40,5, karena tadi dibilang kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu diambil dari tepi atas kelas, maka kelas pertama itu adalah 40,5. Berarti jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari 40,5 adalah 2. Kalau untuk kelas kedua berarti ini tepi bawah, tepi atasnya 50,5. Berarti untuk frekuensi atau untuk jumlah siswa, anggap ini siswa ya, jumlah siswa yang nilainya kurang dari 50,5 itu adalah 5, yaitu 2 dan 3. 2 ada di kisaran nilai 31 sampai 40,
sedangkan 3 ada di kisaran nilai 41 sampai 50. Begitu terus cara membacanya. Berarti kalau seandainya nanti ditanya berapa nilai anak yang kurang dari 80, misalnya kayak gitu. Ini kan berarti yang kelas 80 di sini ya. Ya, kelas 80-nya berarti di sini. Maksudnya nilai-nilai anak yang rentangnya itu di 80 ada di kelas ini ya, 81 sampai 90. Berarti nanti berapa kurangnya frekuensi, berapa jumlah siswa yang nilainya kurang dari 81-90 itu adalah 48. Penambahan dari 24 tambah 14 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 48. Oke. Nah, kalau untuk kumulatif lebih dari itu kebalikan cara pengerjaannya dari kumulatif kurang dari. Kalau tadi kumulatif kurang dari itu adalah penjumlahan, maka untuk kumulatif lebih dari ini adalah pengurangan. Kita mulai dari frekuensi terbesarnya. Frekuensi terbesarnya 80, berarti untuk kelas pertama ini 80. Kemudian kita kurangkan 80 kurang 2 sama dengan 78, 78 kurang 3 sama dengan 75, 75 kurang 5 70, 70 kurang 14, 56, 56 kurang 14 sama dengan 32, 32 kurang 20 sama dengan 12. Itu dia frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif ini kapan digunakan? Frekuensi kumulatif ini nantinya akan digunakan untuk menentukan median, kuartil bawah, kuartil atas dari sebaran frekuensi-frekuensi tersebut. Kurva yang menghubungkan nilai-nilai frekuensi kumulatif atau kurva yang menampilkan dari frekuensi kumulatif ini disebut dengan kurva frekuensi kumulatif atau nama lainnya adalah OGIF. Ini dia bentuk dari OGIF ya. Di sini OGIF adalah seperti tabel kurva biasa, yang horizontal, yang vertikal ini adalah frekuensi kumulatifnya. Untuk rentangan karena tadi 0 sampai 80 maka rentangannya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tadi sampai batas maksimal. Dan yang horizontal ini untuk nilai tadi rentangannya adalah 30, 40, 50, 60. Nah, kalau dia dibilang kurang dari maka dia disebut juga dengan OGIF positif, yang mana kurvanya akan terus naik ke atas. Nah, ini namanya disebut dengan OGIF positif atau OGIF kurang dari. Sedangkan ini disebut dengan OGIF lebih dari, yaitu disebut juga berbentuk dengan OGIF negatif. Tadi karena OGIF lebih dari itu cara pengerjaannya dikurang dari frekuensi terbesar, dikurang per tiap-tiap kelas, maka nilainya akan semakin lama semakin kecil, maka kurvanya juga akan turun ya. Dari kelas pertama tadi dengan frekuensi terbesar 80, terus kemudian dikurang 2 jadi 78, seterusnya sampai turun dia ke kelas terakhir ada di frekuensi 0. Itu disebut dengan OGIF lebih dari. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu frekuensi relatif atau disebut juga frekuensi perbandingan dan frekuensi kumulatif. Yang ada dua, yaitu kumulatif kurang dari atau kumulatif lebih dari, yang mana kurvanya dari kumulatif itu disebut dengan OGIF. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau silahkan japri by WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.